semuanya, selamat datang di channel Sisi Gelap, tempat di mana kita membahas suatu peristiwa dari sisi yang jarang tampak dan dari sudut kegelapan. Apakah kalian masih ingat dengan kejadian tragis yang terjadi sekitar 6 tahun lalu? Sebuah peristiwa yang meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, teman, dan orang-orang terdekat korban. Tragedi ini sempat menjadi pusat perhatian nasional, bahkan menarik perhatian dunia internasional. Ya, inilah tragedi tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun di Danau Toba. Pada video kali ini, kita akan mengupas sisi gelap dari insiden memilukan ini. Sebuah peristiwa yang tidak hanya mengungkapkan kelalaian manusia, tetapi juga menyoroti lemahnya sistem keselamatan transportasi air di Indonesia. Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, terletak di Provinsi Sumatera Utara. Danau ini memiliki panjang sekitar 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman mencapai 1.600 meter. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir, yang memiliki luas sekitar 647 km persegi. Rute perjalanan KM Sinar Bangun dari Pelabuhan Simanindo menuju Pelabuhan Tiga Ras memiliki jarak sekitar 6 km, yang biasanya ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam. Sedangkan jarak antara Pelabuhan Simanindo ke titik tenggelamnya kapal sekitar 2 km. Namun, pada 18 Juni 2018, perjalanan tersebut berubah menjadi mimpi buruk bagi ratusan penumpang yang berada di atas kapal KM Sinar Bangun. Sisi gelap tragedi KM Sinar Bangun. 1. Overkapasitas dan pelanggaran SOP. Salah satu faktor utama tenggelamnya KM Sinar Bangun adalah kelebihan muatan. Kapal ini diduga mengangkut lebih dari 200 penumpang padahal kapasitas resminya hanya 45 orang. Yang lebih mengkhawatirkan, tidak ada manifest penumpang yang jelas sehingga banyak korban yang tidak tercatat. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan mengapa kapal tetap diizinkan berlayar dalam kondisi yang membahayakan. Banyak kapal penumpang di daerah tersebut beroperasi tanpa standar keselamatan yang memadai demi keuntungan semata. 2. Minimnya pengawasan dan keamanan. Faktor lain yang memperparah tragedi ini adalah lemahnya pengawasan dan standar keselamatan. Kapal ini tidak memiliki cukup jaket pelampung untuk semua penumpang. Bayangkan, ada sekitar 200 penumpang, tetapi jaket pelampung yang tersedia sangat terbatas. Sayangnya, pengawasan terhadap operasional kapal di Danau Toba sangat lemah. Banyak kapal yang beroperasi tanpa standar keselamatan yang ketat, dan hal ini menjadi bom waktu yang akhirnya meledak pada hari naas itu. Selain itu, pada saat kejadian, tidak ada sistem peringatan dini atau pemantauan cuaca yang memadai. Kondisi cuaca yang tiba-tiba memburuk menjadi salah satu faktor yang membuat kapal kehilangan keseimbangan dan akhirnya tenggelam.
3. Kurangnya tanggung jawab pihak terkait yang lebih menyedihkan, tragedi ini menunjukkan bagaimana keselamatan seringkali dikesampingkan demi keuntungan finansial. Investigasi mengungkap bahwa operator kapal dan otoritas pelabuhan lalai dalam mengawasi jumlah penumpang serta kondisi kapal. Beberapa pejabat terkait memang diperiksa dan mendapat sanksi, tetapi reformasi sistem keselamatan transportasi air masih menjadi tantangan besar hingga saat ini. Bahkan setelah tragedi ini, banyak pihak mempertanyakan apakah ada perubahan signifikan dalam regulasi transportasi air, ataukah kejadian serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali terjadi? 4. Evakuasi dan pencarian korban yang tidak optimal. Setelah kapal tenggelam, upaya pencarian dan penyelamatan tidak berjalan optimal. Hanya beberapa korban yang berhasil ditemukan, sementara mayoritas lainnya ikut tenggelam bersama kapal di dasar Danau Toba. Pemerintah telah berusaha melakukan pencarian semaksimal mungkin, namun kondisi medan yang sulit serta keterbatasan teknologi membuat evakuasi menjadi sangat terhambat. Pada akhirnya, pencarian pun dihentikan sebelum semua korban bisa ditemukan. Banyak keluarga korban yang merasa kecewa karena tidak mendapatkan kepastian mengenai nasib orang-orang tercinta mereka. Hingga kini, banyak korban yang belum ditemukan dan mereka yang ditinggalkan harus menghadapi kenyataan pahit tanpa adanya pemakaman yang layak untuk orang-orang terkasih mereka. Pelajaran dari tragedi ini. Tragedi KM Sinar Bangun menjadi pengingat pahit tentang pentingnya regulasi dan keselamatan dalam transportasi air. Insiden ini membuka mata kita semua bahwa pengawasan dan kepatuhan terhadap standar keselamatan masih sangat lemah di Indonesia. Selain itu, kejadian ini menyoroti perlunya modernisasi sistem transportasi air di Indonesia. Teknologi seperti sistem pemantauan kapal, radar cuaca yang lebih akurat, dan regulasi yang lebih ketat bisa menjadi solusi agar insiden serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Apakah pihak terkait benar-benar belajar dari kesalahan ini? Ataukah tragedi semacam ini hanya akan terus berulang? Itu adalah pertanyaan. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini tentang tragedi KM Sinar Bangun di Danau Toba. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian melihat kejanggalan lain dalam tragedi ini? Apakah kalian memiliki pendapat tentang bagaimana cara mencegah kejadian serupa di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya di sisi gelap. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.